Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fajar Firdaus. Di sini saya akan mempresentasikan PPT dari kelompok 5, yaitu Query Processing dan Phantom Problem. Di sini saya bersama anggota kelompok yang lainnya. Yang pertama, nama anggota Ira Nur Apipah dengan NIM 3411201036. Lalu saya sendiri Fajar Firdaus, NIM 3411201037. Lalu ada Muhammad Isnaga Dalegawa dengan NIM 3411201041. Lalu ada Hani Arum Pertiwi dengan NIM 3411201059. Dan terakhir Ilham Faturrahman dengan NIM 3411201134. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan tentang query processing. Dari pengertiannya, yaitu Database Management System (DBMS) adalah kumpulan dari program-program yang membolehkan user untuk menciptakan dan memelihara sebuah database. DBMS sudah menjadi peralatan standar untuk melindungi pengguna komputer dari bagian-bagian kecil dalam pengelolaan secondary storage hard disk. Sebuah query adalah sebuah ekspresi bahasa yang menggambarkan data yang akan didapatkan kembali dari sebuah database. Dalam hubungannya dengan optimisasi query, seringkali diasumsikan bahwa query-query tersebut dinyatakan dalam sebuah dasar-dasar isi dan sekumpulan cara orientasi yang memberikan optimizer pilihan-pilihan di antara alternatif prosedur-prosedur dan evaluasi. Lalu optimisasi query mencoba memberikan suatu pemecahan untuk menangani masalah tersebut dengan cara menggabungkan sejumlah besar teknik-teknik dan strategi yang meliputi transformasi logika dari query-query untuk mengoptimisasi jalan akses dan penyimpanan data pada sistem file. Setelah ditransformasikan, sebuah query harus dipetakan ke dalam sebuah urutan-urutan operasi untuk menghasilkan data-data yang diminta. Optimisasi query adalah suatu proses untuk menganalisa query untuk menentukan sumber-sumber apa saja yang digunakan oleh query tersebut, dan apakah penggunaan dari sumber-sumber tersebut dapat dikurangi tanpa merubah output. Atau bisa juga dikatakan bahwa optimisasi query adalah sebuah prosedur untuk meningkatkan strategi evaluasi dari suatu query untuk membuat evaluasi tersebut menjadi lebih efektif. Optimisasi query mencakup beberapa teknik seperti transformasi query ke dalam bentuk logika yang sama, memilih jalan akses yang optimal, dan mengoptimumkan penyimpanan data. Untuk penjelasan selanjutnya, saya lanjutkan kepada Isnan Gadalegawa. Tempat dan waktunya dipersilahkan. Terima kasih, Fajar Firdaus. Selanjutnya, sini saya akan membahas tentang optimasi query. Optimisasi query ini merupakan bagian dasar dari sebuah sistem database dan juga merupakan suatu proses untuk menghasilkan rencana akses yang efisien dari sebuah query di dalam sebuah database. Secara tidak langsung, sebuah rencana akses merupakan sebuah strategi yang nantinya akan dijalankan untuk sebuah query untuk mendapatkan kembali operasi-operasi yang apabila dijalankan akan menghasilkan database record query. Ada 3 aspek dasar yang ditetapkan dan mempengaruhi optimisasi query, yaitu yang pertama ada search space, yang kedua ada cost model, dan search strategi. Yang pertama ada search space.
Search space adalah sekumpulan rencana-rencana akses yang sama secara logika yang dapat digunakan untuk mengevaluasi sebuah query. Semua rencana-rencana dalam search space query mengembalikan hasil yang sama, biarpun beberapa rencana lebih efisien dibandingkan dengan rencana yang lainnya. Selanjutnya, ada search strategi yang merupakan sebuah perincian dari rencana-rencana mana dalam search space yang akan diperiksa. Apabila search space-nya kecil, maka strategi yang dapat diteruskan adalah menghitung dan mengevaluasi setiap rencana. Meskipun kebanyakan search space, bahkan untuk query-query yang sederhana, adalah sangat besar. Akan tetapi, query optimizer selalu memerlukan aturan heuristik untuk mengontrol nomor dari rencana-rencana yang akan diperiksa. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh rekan saya, Hani Arum Pertiwi. Kepada Hani Arum, dipersilakan. Optimasi query dapat dilakukan dengan beberapa cara. Dalam hal ini terdapat dua pendekatan optimasi yang dapat digunakan menurut Knowles-Wright 2001, yakni A. Heuristic atau route-based. Teknik ini mengaplikasikan aturan heuristik untuk mempercepat proses query. Otomasi jenis ini mentransformasikan query dengan sejumlah atau aturan yang akan mengingatkan kinerja eksekusi, yakni 1. Melakukan operasi selection di awal untuk mereduksi sejumlah baris. 2. Melakukan operasi projection di awal untuk mereduksi jumlah atribut. Yang ketiga, mengkonfirmasikan query dengan banyak join menjadi query dengan banyak subquery. Keempat, melakukan operasi selektif dan join yang paling kecil keluarannya sebelum operasi lainnya. B. Cost-based. Teknik ini mengoptimasikan cost yang dipergunakan dari beberapa alternatif untuk kemudian dipilih salah satu yang menjadi cost terendah. Teknik ini mengoptimalkan urutan join terbalik yang dimungkinkan pada relasi-relasi R1, R2, Rn. Tujuan dari optimasi query adalah berbeda-beda untuk setiap sistem. Ada yang menggunakan optimasi query untuk menimumkan waktu proses, sedangkan pada situasi lain bisa juga optimasi query diperlukan untuk waktu respon. Minimumkan I atau 0 dan meningkatkan penggunaan memori. Tetapi pada dasarnya tujuan dari optimasi query adalah menemukan jalan akses yang termurah untuk minimumkan total waktu pada saat proses sebuah query. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka diperlukan optimizer untuk melakukan analisa query dan untuk melakukan pencarian jalan akses. Pengertian phantom problem adalah suatu kejadian membaca transaksi pada saat di mana transaksi T1 sedang melakukan suatu transaksi yang memenuhi suatu kondisi pencairan, lalu transaksi 2 menambahkan insert atau menghapus delete yang memenuhi kondisi pencarian. Sehingga jika T1 melakukan pencarian yang sama, hal itu menyebabkan adanya baris-baris phantom yang tampak atau hilang dari perspektif T1. Selanjutnya akan dibacakan sama rekan saya, sama Hira. Ya, terima kasih Hani. Di sini saya akan menjelaskan contoh dari kasus tersebut adalah contoh transaksi dari T1 dan T2. Phantom karena variable adalah tingkat tertinggi, di mana transaksi benar-benar terisolasi dari satu sama lain.
DBMS dapat mengeksekusi dua atau lebih transaksi pada saat yang sama, hanya jika ilusi eksekusi serial dapat dipertahankan. Serializable adalah tingkat isolasi tertinggi dengan implementasi DBMS kontrol konkurensi berbasis kunci. Serializability membutuhkan kunci baca dan tulis, diperoleh pada data yang dipilih yang akan dirilis pada akhir transaksi. Range locks juga harus diperoleh ketika query select menggunakan klausa where range, terutama untuk menghindari fenomena phantom threads. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ilham. Selanjutnya, dalam transaksi ada beberapa bagian dalam baris data, antara lain aktif, yang kedua partially committed, sebagian dilaksanakan. Kondisi ini terjadi setelah statement terakhir dieksekusi. Pada saat ini ada kemungkinan ditemukan bahwa transaksi melanggar serializability atau melanggar integrity constraint, maka transaksi harus dibatalkan. Dengan demikian, transaksi tersebut akan menuju keadaan gagal atau failed state dan harus dibatalkan. Jika transaksi sukses, maka beberapa perubahan atau update dapat disimpan secara aman dan transaksi menuju ke keadaan commit. Yang ketiga, commit atau dilaksanakan. Yang keempat, failed atau gagal. Keadaan ini terjadi jika transaksi tidak dapat dilaksanakan atau transaksi dibatalkan pada saat keadaan aktif. Hal ini disebabkan karena pembatalan transaksi oleh user atau concurrency control protokol membatalkan transaksi untuk memastikan serializability. Yang kelima, abort atau dibatalkan. Berikutnya ada 4 hal yang harus dimiliki semua transaksi. Sifatnya yaitu ACID. Yang pertama, atomicity, yaitu sebuah transaksi yang adalah suatu unit yang tidak dapat dibagi, yaitu dilakukan secara menyeluruh atau tidak sama sekali. Hal ini dijamin oleh DBMS pada subsistem recovery. Yang kedua, konsistensi, yaitu sebuah transaksi harus mengubah basis data dari satu keadaan konsisten dan konsistensi ke keadaan konsisten lain. Konsistensi menjadi tanggung jawab bersama antara DBMS dan pengembangan program aplikasi. Yang ketiga, isolasi adalah keadaan di mana transaksi-transaksi melakukan eksekusi secara bebas atau tidak tergantung satu sama lain. Sehingga apabila ada efek yang timbul dari sebuah transaksi yang belum selesai, sebaiknya tidak perlu diketahui transaksi lain. Yang keempat, ada durability, adalah hasil dari suatu transaksi yang sukses dicatat secara permanen dalam basis data dan tidak boleh hilang oleh suatu kesalahan apapun. Cukup sekian dari kelompok kami. Terima kasih kepada rekan-rekan saya yang udah memaparkan materinya. Bila mana ada kekurangan dan kesalahan mohon dimaafkan. Kami tutup presentasinya dari kelompok 5. Bila topik walidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.